adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu GKI Taman Aries. Ketemu lagi dengan Kak Endang di sekolah minggu pada pagi hari ini. Apa kabar kalian? Kakak rasa semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan saat ini kita semua berkumpul bergembira meskipun melalui online, tetapi kita harus tetap bersuka cita. Karena Tuhan terus memberkati kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun, kemudian kita boleh mengikuti sekolah minggu online. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Kalau menyanyikan lagu ini, hati kita pun harus benar-benar bersukaria. Sehingga ketika kita menyanyi dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan juga akan senang mendengarnya. Oke, kakak akan mengiringi dengan gitar. Kalian di rumah boleh berdiri ya, kemudian sambil goyang-goyang ya, menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, sekarang kita berdoa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kita mengikuti sekolah minggu, supaya kita dapat mengikuti sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, dengan tetap mengingat bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Kita berdoa adik-adik ya, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberi kami kesehatan, memberi kami kesempatan untuk kembali mengikuti sekolah minggu online di GKI Taman Aries. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan agar kami boleh bersungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu ini. Kami boleh bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan dari awal, pertengahan sampai akhir sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita tetap bersukacita, kita tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan ya. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, kita terus memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang adil, Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita. Dan Tuhan yang mau menjadi juru selamat kita. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu Kau Allahku yang adil.
Nah, adik-adik yang belum pernah atau baru mendengar lagu ini bisa mengikuti lagunya, tidak susah, tidak sulit adik-adik ya. Kita akan nyanyi lagu yang kedua. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita minta pimpinan Tuhan. Kita siapkan hati kita sehingga kita boleh memberi ruang di hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan
jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi ya hari ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, mata dan telinga kami, agar sepenuhnya tertuju hanya kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, Roh Kudus-Mu menerangi kami Tuhan, agar dapat mengerti dengan sungguh firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin sehingga kakak guru sekolah minggu dapat menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ina akan bercerita kisah di Alkitab tentang penyambutan. Nah, mungkin kalau dalam sehari-hari adik-adik juga pasti pernah menyambut seseorang atau menyambut tamu, menyambut orang yang dinanti-nantikan. Nah, contohnya adik-adik mungkin ada ya yang papanya bekerja di luar kota. Nanti kalau hari Sabtu papanya pulang, papa datang gitu. Adik-adik pasti akan menunggu-nunggu. Nanti hari Sabtu papa pulang nih, papa datang. Dan nanti begitu papa datang, adik-adik pasti akan menyambut, pasti akan menyongsong dengan gembira. Papa pulang, hore. Seperti itu ya. Nah, di dalam Alkitab juga ada kisah tentang penyambutan. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Dan di tengah perjalanan, Tuhan Yesus menemukan seekor keledai muda. Dan kemudian Yesus naik ke atas keledai itu dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Nah, seperti ini adik-adik, Tuhan Yesus naik keledai muda dan menuju ke kota Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem waktu itu, hari itu ramai sekali, banyak sekali orang adik-adik. Banyak orang-orang dari luar kota Yerusalem berdatangan masuk ke kota Yerusalem karena mereka akan merayakan pesta beberapa hari lagi. Dan orang-orang itu sudah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Orang banyak itu mereka mengambil ranting, mengambil daun-daun palem adik-adik. Daun-daun palem seperti ini ya. Mereka ambil, mereka bawa, mereka berlari-lari ya. Mereka menunggu, menantikan Tuhan Yesus. Mereka semua sudah dengar Tuhan Yesus mau datang. Mereka nungguin sambil membawa daun palem. Dan mereka berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, adik-adik, daun palem ini pada waktu itu, pada zaman dulu, digunakan untuk menyambut raja atau menyambut pemimpin atau orang-orang yang terkenal, yang tersohor. Nah, mereka membawa daun palem untuk menyambut Yesus adik-adik. Mereka terus berseru-seru ya. Orang banyak berseru-seru seperti ini adik-adik. Nah, mereka
melambai-lambaikan daun palem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, Hosana. Wah, antusias sekali mereka adik-adik. Mereka menunggu-nunggu, menantikan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Mereka menyambut Yesus seperti menyambut seorang raja. Bahkan adik-adik, ada juga yang menggelar jubahnya di jalanan yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Itu satu bentuk penghormatan kepada seorang raja, penghormatan kepada Yesus. Dan kemudian adik-adik, Tuhan Yesus pun memasuki kota Yerusalem. Tuhan Yesus mulai nampak, semakin kelihat oleh orang-orang banyak ini ya. Mereka pun berseru-seru, makin seru, mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana. Mereka senang sekali adik-adik. Mereka menyambut Tuhan Yesus sebagai seorang raja. Mereka terus mengeluh-elukan Yesus adik-adik. Ya. Mengapa orang banyak itu mereka menyambut Yesus sebagai raja? Mengapa mereka mengeluh-elukan Yesus? Di antara orang itu ada beberapa yang sudah mendengar, sudah tahu, dan bahkan menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari kematian. Bahwa Yesus berkuasa mengadakan mujizat. Yesus sungguh hebat adik-adik. Kemudian mereka, orang-orang banyak itu juga sudah mendengar tentang pengajaran dari Yesus tentang kerajaan Allah. Dan orang-orang ini mereka berpikir, inilah dia, raja yang dinanti-nantikan, yang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Nah, di situ ada juga murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Murid Yesus pada awalnya kurang mengerti dengan situasi yang terjadi. Tetapi kemudian mereka teringat apa yang tertulis dalam kitab tentang Yesus. Di kitab dikatakan ya adik-adik, janganlah takut hai putri Sion, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Selain itu adik-adik, di situ ada juga orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini mereka yang gak suka sama Yesus adik-adik. Mereka berkata seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri, kamu gak akan berhasil. Lihat bagaimana seluruh dunia mengikuti dia. Mengikuti dia maksudnya orang-orang banyak itu menyongsong Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, orang Farisi ini mempunyai niat yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, mereka akan menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Adik-adik, peristiwa Yesus dielulukan ini membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Raja yang layak dimuliakan. Tidak ada yang lain adik-adik. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita terus memuliakan Tuhan. Lewat kata-kata yang kita ucapkan, lewat sikap kita kepada orang lain, dan lewat perbuatan kita. Bagaimana ya caranya? Seperti apa ya contohnya? Nah, caranya seperti ini adik-adik. 1. Dengan memuji-muji nama Tuhan. Nah, dalam awal ibadah tadi kita adakan memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sikap yang baik. Itu adalah tindakan yang memuliakan Tuhan. Kemudian kedua, kita juga rajin membaca
Alkitab. Kita mau terus membaca Alkitab, mempelajari isi kitab suci. Itu juga tindakan memuliakan Tuhan. Kemudian kita rajin ke sekolah minggu. Kalau sekarang sekolah minggunya online, dimanapun kita sedang pergi, sedang berada, kita tetap bisa ikut sekolah minggu, tetap bisa beribadah. Itu memuliakan Tuhan, adik-adik. Kemudian kita dengar-dengaran perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan, kita dengerin, kita lakukan. Juga dengar-dengaran pada kata orang tua, nasihat orang tua. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia, kita dengerin dan ikuti nasihat mama papa. Kemudian kita juga berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain yang membutuhkan. Kalau ada yang nggak punya makanan, kita kasih. Atau yang sedang butuh bantuan untuk menyeberang jalan atau mengerjakan sesuatu, kita bantuin juga. Nah, itu juga tindakan yang memuliakan nama Tuhan, adik-adik. Kemudian ada lagi, kita membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kita membereskan mainan, membereskan rumah. Itu juga tindakan yang memuliakan Tuhan. Dan satu lagi, kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Katakan itu pada orang lain, supaya orang lain juga mengerti. Kepada teman kita, saudara kita, itu bersaksi juga merupakan tindakan yang memuliakan Tuhan. Dan juga tiap hari adik-adik dalam belajar, dalam mengikuti sekolah, adik-adik dengan rajin belajar, dengan mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai yang baik, itu juga tindakan yang memuliakan Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Adik-adik mau untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap hari? Tentu saja mau ya adik-adik, karena Tuhan satu-satunya Raja yang berkuasa dalam hidup kita. Kita harus terus memuliakannya dalam setiap kata-kata, perbuatan, dan sikap kita. Nah, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalannya hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sekali lagi, Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nanti adik-adik hafalkan ya. Firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami mampu, agar kami terus dapat menjadi alat-alat-Mu Tuhan yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam perkataan kami, dalam sikap kami dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih. Tadi kalian habis mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik, kita masih sekolah minggu online, jadi persembahannya masih sama. Kalian masukkan uang kalian ke dalam amplop, kemudian kalian simpan. Nanti kalau sudah bisa sekolah minggu lagi ke gereja, amplop-amplop yang sudah kalian kumpulkan itu bisa kalian bawa dan diserahkan. Atau kalau mau ingin segera persembahannya sampai di gereja, diterima di gereja, kalian bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk mentransfer persembahannya.
Nah, adik-adik, persembahan ini adalah ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan terus setia memberkati kita. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan memberikan rezeki melalui papa dan mama kalian. Dan sebenarnya persembahan itu bukan hanya uang ya adik-adik, tetapi sebenarnya kita juga bisa memberikan persembahan waktu kita, kepandaian kita, bahkan juga hidup kita. Seperti nanti lagu yang akan kita nyanyikan. Adik-adik, sekarang kita bawa persembahan ini dan sebelumnya kita akan menyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Hormat serta Syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekarang kita berdoa, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, kasih setia, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu setia menyertai kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami saat ini membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau selalu bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya sekolah minggu ini akan selesai ya adik-adik. Tetapi kakak mau mengingatkan lagi, kalian tadi sudah ngapain aja sih? Sudah menyanyi memuji Tuhan ya, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Firman Tuhan tadi bercerita tentang apa?
bercerita tentang bagaimana orang-orang memuji dan memuliakan Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Adik-adik, mereka memuji dan memuliakan Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan memang adalah Raja yang patut dipuji dan dimuliakan. Tetapi memuji dan memuliakan Tuhan tidak hanya kita memuji Tuhan atau bersorak-sorak, tetapi memuliakan Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Contohnya tadi ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena memang Tuhan itu adalah Raja, segala raja yang patut kita muliakan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah menyertai kami dari awal hingga akhir dari sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu, kami juga mau memuji dan memuliakan Tuhan, tidak hanya melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, tetapi melalui juga perbuatan kami, melalui sikap hidup kami. Semuanya itu kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kami mau memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, kalau besok kami juga akan kembali sekolah online, Tuhan kiranya juga tetap menyertai dan menolong kami sehingga kami boleh mengikuti sekolah online juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berilah kami kesehatan sehingga pada hari Minggu yang akan datang kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu online di GKI Taman Aries. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berpisah, tetapi jangan khawatir karena pada hari Minggu yang akan datang kita akan tetap bertemu kembali. Kalau apa? Kalau adik-adik ikut lagi sekolah minggu di GKI Taman Aries. Oke, jaga kesehatan ya. Belajar yang rajin, taat pada Tuhan dan mengikuti nasihat papa dan mama. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Bye, see you next week.